Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Ari Perdana dengan NPM 211101035. Di sini saya akan melaksanakan sebuah ujian komprehensif dengan melakukan sebuah tugas berupa video, yakni menjelaskan materi mengenai perencanaan pembelajaran. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai pengertian atau definisi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam merancang strategi, metode, materi, dan evaluasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan pembelajaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yang akan saya bahas mengenai komponen-komponen dalam pembelajaran. Komponen dalam pembelajaran terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil akhir yang diharapkan dari proses pembelajaran, yaitu kompetensi atau keterampilan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, karakteristik tujuan pembelajaran ini yang pertama dirumuskan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam kurikulum tersebut. Yang kedua, mengacu pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Dan yang kedua, komponen pembelajaran ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini adalah alat atau bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan informasi secara lebih efektif. Jenis-jenis media pembelajaran ini, yang pertama ada media visual, yakni contohnya gambar. Yang berikutnya media audio, audio itu suara. Yang ketiga media audiovisual. Media audiovisual itu perpaduan antara audio dan visual, yakni ada gambar dan juga ada suaranya. Berikutnya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, jenis-jenis evaluasi pembelajaran ada beberapa ya. Yang pertama ada evaluasi formatif, yakni dilakukan selama proses pembelajaran untuk melihat perkembangan peserta didik. Contohnya bisa kuis, diskusi, atau tugas-tugas harian yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik tersebut. Yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan setelah pembelajaran selesai, yakni untuk mencapai tujuan akhir. Contohnya ujian akhir semester, atau kita bisa nyebut sebagai ulangan. Yang yang ketiga ada evaluasi diagnostik, yakni dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Ini nih seperti pertanyaan tematik yang ditujukan pada peserta didik oleh guru. Yang keempat ada evaluasi autentik, yakni menggunakan tugas berbasis praktik nyata. Contohnya portofolio, observasi, keterampilan. Yang keempat ada materi ajar. Komponen pembelajarannya ada materi ajar. Materi ajar itu adalah isi atau bahan yang diajarkan kepada peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jenis-jenis materi ajar ini ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang kelima dari komponen pembelajaran ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik tersebut. Nah, jenis-jenis metodenya ini ada beberapa ya. Contohnya ada ceramah. Ceramah ini penyampaian materi secara lisan. Yang kedua diskusi, demonstrasi, eksperimen, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kooperatif. Mungkin akan saya bahas di slide berikutnya. Dan yang keenam ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahap-tahap kegiatan pembelajaran itu yang pertama di pendahuluan, kemudian
kemudian kegiatan inti, dan yang ketiga ialah kegiatan penutup. Yang ketiga yang akan saya bahas mengenai tentang teori pembelajaran. Teori pembelajaran terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini menyatakan bahwa belajar terjadi sebagai hasil dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respons atau reaksi. Prinsip-prinsip behaviorisme ini, belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua, lingkungan berperan besar dalam pembentukan perilaku. Yang ketiga, penguatan positif dan negatif mempengaruhi pembelajaran. Dan yang keempat, latihan dan pengulangan meningkatkan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme ialah belajar adalah proses aktif dalam mengolah informasi di dalam pikiran. Fokus utama teori ini adalah bagaimana individu memahami, mengingat, dan mengaplikasikan pengetahuan. Prinsip-prinsip belajar kognitivisme ini ada 4. Yang pertama, belajar adalah proses mental aktif, bukan sekedar respon terhadap stimulus. Yang kedua, struktur kognitif berkembang seiring dengan pengalaman. Yang ketiga, pengetahuan dibangun berdasarkan pemahaman sebelumnya. Dan yang keempat, motivasi intrinsik lebih penting dibanding hukuman dan hadiah. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Pengertian dari teori konstruktivisme ini menyatakan bahwa peserta didik membangun sendiri pemahamannya berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Prinsip teori ini, yang pertama, belajar adalah proses aktif. Peserta didik berperan membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak bisa sekedar diberikan, tetapi harus dikonstruksi sendiri oleh individu. Yang berikutnya, interaksi sosial memainkan peran penting dalam pembelajaran. Lingkungan belajar harus mendukung eksplorasi dan kolaborasi. Dan yang berikutnya ada teori humanisme. Teori humanisme menekankan bahwa pembelajaran harus berfokus pada pengembangan individu secara holistik, termasuk emosional, sosial, dan intelektual. Prinsip humanisme ini, belajar harus memenuhi kebutuhan individu secara emosional dan sosial. Kemudian, setiap individu memiliki potensi unik untuk harus dikembangkan. Lalu, lingkungan belajar harus mendukung kebebasan berpikir dan kreativitas. Berikutnya, motivasi intrinsik lebih penting daripada faktor eksternal. Yang keempat yang akan saya bahas mengenai langkah-langkah cara menyusun RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang pertama, langkah-langkahnya ada mencantumkan identitas RPP. Nah, bagian identitas dalam RPP ini berisi informasi dasar yang mencakup. Yang pertama ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Kemudian, langkah yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menggambarkan hasil yang diharapkan setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Nah, tujuan ini dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dalam kurikulum terhadap sekolah tersebut. Kemudian ada menentukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini adalah bahan yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu adalah cara atau strategi yang digunakan oleh guru untuk mencapaikan materi agar peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Contohnya ada diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah menetapkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini mencakup langkah-langkah yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yang terdiri dari pendahuluan. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Contoh dari pendahuluan ialah guru menyapa dan mengabsen siswa atau peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.
Kemudian masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah kegiatan di mana peserta didik itu melaksanakan pembelajaran tersebut. Kemudian ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini guru bisa menyimpulkan materi yang telah dipelajari atau guru memberikan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kelima yang akan saya bahas mengenai metode dalam pembelajaran. Metode pembelajaran itu ada banyak, mungkin yang akan saya sampaikan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran di mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada peserta didik. Nah, metode ini merupakan cara tradisional yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran di mana peserta didik berdiskusi dalam kelompok kecil atau kelas untuk membahas suatu permasalahan. Nah, guru ini bertindak sebagai fasilitator untuk membimbing jalannya diskusi. Kemudian yang ketiga ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran di mana guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengukur pemahaman mereka, atau sebaliknya peserta didik mengajukan pertanyaan kepada guru yang sedang mengajar. Kemudian yang keempat ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini adalah metode pembelajaran di mana guru menunjukkan secara langsung suatu konsep, prosedur, atau keterampilan kepada peserta didik. Atau lebih simpelnya, yakni tentang keperagaan. Yang keenam yang akan saya bahas mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki definisi adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu menyampaikan informasi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik berdasarkan jenisnya. Media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada visual, audio, dan audiovisual. Yang pertama media visual. Media visual ini adalah media pembelajaran yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Nah, dia itu hanya bisa dilihat. Untuk menyampaikan informasi, media ini berfungsi untuk menarik perhatian dan memperjelas konsep yang diajarkan. Contoh media visual ini ialah gambar, foto, peta, dan diagram, grafik, tabel, dan lain-lain. Kemudian, media pembelajaran audio. Media audio ini adalah media pembelajaran yang mengandalkan indera pendengaran. Media ini biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk suara atau bunyi, berarti hanya bisa didengarkan. Contohnya rekaman suara, podcast, radio pendidikan, musik, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada media pembelajaran audiovisual. Media audiovisual ini adalah media pembelajaran yang menggabungkan suara dan juga gambar. Contohnya seperti video eksperimen, film kenegaraan, dan lain-lain. Yang ketujuh yang akan saya bahas mengenai model desain pembelajaran. Model desain pembelajaran adalah kerangka sistematis yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Yang pertama ada model ADDIE. Model ADDIE adalah model desain pembelajaran yang terdiri dari 5 tahapan: analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Model ini sering digunakan karena fleksibel dan sistematis dalam mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi maupun konvensional. Contohnya, guru mengembangkan modul ajar pembelajaran pembelajaran interaktif berbasis e-learning dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Yang kemudian model Azure adalah model desain pembelajaran yang berfokus pada penggunaan media dan teknologi dalam proses pembelajaran. Model ini sangat cocok untuk pembelajaran berbasis multimedia. Contoh penerapan model ini ialah guru menggunakan video animasi dan kuis interaktif dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Kemudian ada model Dick and Carey. Model Dick and Carey adalah model desain pembelajaran berbasis sistem yang terdiri dari 9 langkah
dengan pendekatan yang lebih rinci dibandingkan model lainnya. Contoh penerapan model desain ini ialah guru mengembangkan modul ajar berbasis proyek dan mengujinya dengan kelompok kecil peserta didik sebelum diterapkan ke seluruh kelas. Yang terakhir ada model CAM. Model CAM ini adalah model desain pembelajaran yang bersifat fleksibel dan tidak harus mengikuti urutan tertentu. Model ini menekankan bahwa semua elemen dalam pembelajaran saling berhubungan dan dapat dikomunikasikan sesuai kebutuhan. Nah, contoh dari penerapan CAM ini, guru menyusun pembelajaran berbasis proyek dengan materi yang disesuaikan sesuai minat dan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai evaluasi dalam perencanaan pembelajaran. Evaluasi dalam perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran guna memastikan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, evaluasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari perumusan tujuan, pemilihan metode, penggunaan media, hingga hasil akhir peserta didik. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.